Hai, selamat pagi, Om Swastiastu. Kembali berjumpa lagi dengan saya, David Rindo tentunya di YouTube channel Food and Hospitality Series _ID. Dan tentunya dalam event yang sangat luar biasa, yaitu Food, Hotel and Tourism Bali 2024. Wow, bertempat di BNDCC Nusa Dua Bali yang diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 dan diikuti lebih dari 200 exhibitor atau brand ternama yang terkait food and beverage. Jadi jangan lewatkan untuk kalian semua untuk mengunjungi FATB 2024 yang berada di BNDCC Nusa Dua Bali yang hari ini sudah dimulai sampai dengan jam 6 sore dan nanti akan dilangsungkan juga esok hari. Dan hari ketiga, event ini akan dilangsungkan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan yang luar biasa, nanti di tanggal 7 akan ada pemecahan rekor muri, yaitu ada 1000 koktail dalam 10 menit yang akan dilakukan oleh 100 bartender. So, jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu dengan brand-brand F&B yang terbaik tentunya selama FATB 2024. See you guys, bye-bye. Ya, saat ini kita sudah berada di pre-function dari Pecatu Hall, tepatnya di hari pertama dari FATB 2024 berlangsung. Dan di belakang saya sedang berlangsung press conference bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Bambang Britono selaku Ketua Fermenusa. Ini merupakan minuman fermentasi yang tentunya menjadi signature dari Indonesia. Dan juga ada Bapak Dharma selaku Ketua IFBEK Bali, dan juga ada Ibu Eni dari Wahana Boga. So, ini sangat menarik sekali karena sedang membahas terkait minuman fermentasi dan tentunya masih banyak sekali topik-topik yang dibahas dalam press conference yang sedang berlangsung di belakang saya ini. So, jadi jangan lewatkan untuk bisa datang ke FATB 2024 yang diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024, incorporating with Retail Indonesia, organized by Pamerindo Indonesia dan juga Informa Market. Kita berjumpa sesaat lagi dengan program-program atau highlight program yang berlangsung di hari pertama dari FATB 2024. Bye-bye. Saya berada di pre-function area dari Nusa Dua Hall BNDCC Bali dan langsung bisa disaksikan bahwasannya sekarang sedang berlangsung competition yang diselenggarakan oleh Salon Kuliner, dan ini merupakan The 12 Salon Kuliner 2024 yang bekerja sama dengan Lotus Food Service, Indoguna Bali dan juga Dineta Jaya, dan banyak sekali peserta yang mengikutinya dalam kurun waktu 3 hari ini. Dan hari pertama saja sudah diikuti oleh 170 peserta, dan artinya nanti sampai dengan hari ketiga mungkin diikuti oleh lebih dari 500 peserta. Dan nanti di hari ketiga akan dilangsungkan pengumuman siapakah yang akan memenangkan dari Salon Kuliner Competition, diikuti dari berbagai macam peserta dan juga berbagai macam kategori food. Di sini kalau dilihat ada berbagai macam peserta dari kampus dan juga dari profesional chef yang berada di sekitar Bali ataupun di luar Bali. Dan tentunya judges ada, salah satunya adalah Stephen Muller, chef Stephen Muller, dan banyak juga judges yang berasal dari hotel-hotel di sekitar Bali. Salah satunya adalah ada St. Regis, ada Merusaka, ada Bali
Dinasti, dan masih banyak lagi. So, terus ikuti tayangan di FATB 2024 dan jangan lupa untuk datang di tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 bertempat di BNDCC Nusa Dua Bali. Kita lanjut melihat program yang lainnya. Let's go. Ya, sekarang kita sudah berada di waktu kurang lebih pukul 15.30 waktu Bali, dan di belakang saya sedang berlangsung talk show yang cukup menarik dan sangat spesial tentunya, berada di FATB 2024. Ada tema keong racun versus arak bukan racun. Tips memanfaatkan arak dengan aman dan nyaman, dengan dua pembicara yang sedang berbicara di belakang. Itu ada Dr. Andes Raymond Michael Menot selaku penulis budaya minuman Nusantara, antropolog dari Universitas Indonesia, dan juga ada Dedi Pagiriawan selaku pengamat industri arak. Jadi menarik sekali karena kalau tadi kita dengerin sebentar pembahasannya tentang ada banyak opini-opini atau pemberitaan tentang arak yang masih negatif. Sedangkan makin kesini sebenarnya minuman arak ini menjadi minuman tradisional, signature-nya Indonesia, yang tentunya bisa menjadi salah satu produk yang mewarnai minuman-minuman yang berada di kalangan nasional ataupun bisa diekspor ke internasional. So, yang penasaran silakan nonton nanti obrolan mereka di belakang tentang keong racun versus arak bukan racun. Kita berjumpa saat lagi. Bye-bye. Ya, sekarang kita berada di Pecatu Hall, tepatnya di depan atau di belakang saya sedang berlangsung wine tasting yang dipersembahkan oleh Indonesia Sommelier Association. Kita bisa lihat sekarang sudah ada pemberian appreciation untuk para talent-talent yang tergabung di dalam Indonesia Sommelier. Jadi selain ada berbagai macam produk-produk lainnya, di sini juga ada program-program yang tentunya sangat berguna, terlebih untuk pencinta wine. Karena dari sini akan banyak rekomendasi-rekomendasi produk-produk wine yang dapat dinikmati baik di bar, di hotel, di resto, atau di tempat manapun. So, kita saksikan cuplikan dari wine tasting yang dipersembahkan oleh Indonesia Sommelier Association. Ya, setelah tadi kita saksikan talk show yang sangat seru banget tentunya di stage dari FATB 2024. Sekarang kita mampir di booth Fermenusa atau fermentasi Nusantara, dan di samping saya sudah ada penulis buku budaya minum Nusantara, Dr. Andes Raymond Michael Menot. Selamat sore, Pak Raymond. Sore. Tadi seru banget ngobrolannya di sana ya. Nah, sekarang saya potong sedikit nih buat ngobrol di boothnya Fermenusa. Artinya kan kalau kita mengikuti sejarah perminuman atau signature-nya minuman-minuman Indonesia, sekarang ini mulai terpublish, atau kasarnya kalau kapal selam mulai muncul nih, Pak. Nah, sebenarnya pengen tahu seberapa optimis sih sama produk-produk minuman fermentasi Indonesia bisa merambah secara nasional ataupun internasional, Pak? Kalau saya sih optimis banget ya. Negara kita kaya alamnya. Kemudian teknologinya pun sederhana. Yang kalau kita bicara fermentasi minuman beralkohol, itu nggak sulit, nggak perlu modal gede segala. Dan yang terpenting kan orang dengan adanya oplosan sekarang ya, dibanding kalau dia bikin fermentasi sendiri, lebih aman fermentasi karena dia tahu apa yang dia bikin. Oke.
Kalau yang oplosan dia nggak tahu ingredient siapa kan, lebih safe, dan itu kekayaan kita gitu loh. Itu kekayaan Indonesia. Gila apa kalau nggak diangkat? Sayang banget ya. Iya. Ini kalau dibilang harta karun, sebenarnya ini harta karun ya. Ini yang membuat kita survive ya. Kalau menurut saya, karena fungsi minuman itu kan bukan buat mabuk-mabukan. Oke. Dia buat adaptasi terhadap udara juga. Iya. Kita banyak pelaut kan. Iya. Terus juga buat upacara. Itu yang membuat kita bangsa yang paling religius di dunia. Iya. Kalau menurut saya ya, kurang gila apa kalau nggak diangkat gitu. Jadi memang paradigmanya harus berubah. Ya. Memandang dan melihat minuman fermentasi atau tradisional Indonesia, bukan sebagai sekedar hura-hura dan hiburan jadinya mabuk ya Pak ya. Ya, itu perilaku yang justru membuat minuman itu mendapatkan nilai negatif gitu ya. Iya. Itu yang kalau mereka yang punya budaya minum, mereka tahu kapan harus berhenti. Ya betul, bukan berhenti minum saat mabuk, Ya. tapi tahu kapan harus berhenti. Pak, sedikit terkait optimisme, tadi kita udah obrolin optimis banget. Itu kalau 1-100% pasti optimis ya. Nah, kira-kira dengan kalau tadi di talkshow dibilang keterlambatannya 50 tahun, dengan optimisme ini tentunya dengan originalitas yang kita punya, kira-kira itu akan melesat dalam berapa tahun ke depan Pak? Saya ikut Jokowi deh, 2045 Indonesia Emas. 2045 Indonesia Emas, bonus demografi plus kemunculan dari minuman-minuman fermentasi signature-nya Indonesia. Luar biasa Pak. Ini kan di FATB 2024. Boleh tahu nggak sih kesan Pak Raymond hadir di FATB 2024? Ya, ini pertama kali yang menurut saya berani menampilkan pameran yang sedemikian rupa gitu ya. Dan lagi ini bicara soal minuman, Iya. yang banyak orang masih memandang ini negatif. Betul. Tabu nggak negatif aja. Negatif. Sehingga kalau image-nya kalau ada orang minum itu udah jelek aja. Iya. Padahal enggak. Semua juga minum. Yang orang-orang besar juga minum. Kenapa kita bangga dengan Einstein? Padahal dia peminum juga. Padahal dia minum juga. So jadi ini bukan menjadi sebuah tren atau image yang negatif justru, tapi ini justru jadi lifestyle untuk kita semua dalam menikmati minuman yang ada. Ya, dan congratulations, acaranya menarik gitu ya. Saya lihat banyak yang datang, Ya, banyak yang pengen tahu kayak apa fermentasi itu, dan menarik. Back to nature, back to Indonesia. ya. Thank you so much Pak Raymond. Sukses selalu dan Thank you, semoga kita sama-sama. akan melihat tahun-tahun ke depan minuman fermentasi Indonesia akan melejit ke skala nasional ataupun internasional. Oke, Thank you Pak. sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber berikutnya. Saksikan terus channel YouTube dari FATB 2024. See you. Ya, seperti janji saya tadi, bahwasannya kita akan ketemu lagi dengan narasumber berikutnya untuk ngobrolin tentang minuman fermentasi yang berada di Indonesia. Dan terkhusus tadi mereka sudah bahas di dalam talkshow yang ada di stage dari FATB 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Bli Dedi Pageriawan selaku pengamat industri arak. Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Bli, apa kabar? Wah, becik-becik Bici. dan sangat luar biasa sekali, sangat bersemangat Sangat luar biasa dan sangat terlibat di event ini. Yes, ini pertama kali berarti ya. Pertama kali. Pertama kali terlibat, dan kita juga sebagai aku tentunya yang sudah beberapa kali mengikuti FATB dan FI di Jakarta juga sangat kaget karena hari ini ada booth besar tapi bukan minuman yang biasa kita lihat. Ini adalah minuman fermentasi which is ini signature-nya Indonesia. Betul sekali. Bli, aku mau nanya, tadi di talkshow Bli sempat bilang kalau sebentar ya, Bli agak naikkan dikit ya. Kiprol ya. Cek. Bli, tadi di talkshow Bli sempat ngobrolin kalau sebenarnya Indonesia ini ketinggalannya tuh 50 tahun. Iya. Ya kan? Ketinggalan 50 tahun. Nah, sebelum menuju ke optimisme mengejar 50 tahun,
Tapi aku pengen tanya sedikit, Bli. Kalau ada orang tanya arak Bali, kira-kira kalimat yang akan Bli jelaskan secara singkat dan membuat orang tertarik dengan arak Bali itu apa? PR nih. PR banget nih. Untuk orang tertarik, Yes, arak Bali. Kata Bali. kata Bali. Kata Bali sendiri, dan ini merupakan tradisi budaya. Tradisi dan budaya. Nah, tadi kan Bli juga sempat ngomong bahwasannya sebenarnya ini banyak sekali dikonotasikan negatif karena mungkin salah penggunaan atau memang sudah berada di frame yang memang negatif. Nah, sebagai Bli, pengamat dan mungkin pelaku industrinya, strategi apa yang bisa akhirnya menggeser dari yang negatif jadi positif, Bli? Oke, ini bagus sekali. Pertama, untuk menggeser konotasi tersebut sebenarnya dari pemerintah Bali sendiri, Yes. kita sudah mulai mengupayakannya. Pemerintah Bali yaitu adanya peraturan gubernur Pergub 1 tahun 2020, Ya, itu sangat menjelaskan sekali mengenai tata kelola minuman fermentasi dan minuman distilasi yes, khas Bali. ya, Ya, jadi dengan adanya fermentasi ini, berarti kan kita harus mengupayakan mengakselerasi apa-apa aja sih minuman-minuman fermentasi yang ada di Bali. Ya, balik lagi, fermentasi yang saat ini terkenal di Bali itu ya fermentasi minuman ya. Kalau kita konteksnya ngomong minuman, ya itu tua. ya, Tua itu dibagi menjadi berapa sih? Tua itu ada 3, menurut saya yang saya tahu ada 3, yaitu tua kelapa, yes, tua aren, Ya. dan tua lontar. oke, Nah, ketiga tua ini bisa menghasilkan produk arak yang berbeda-beda. ya, Nah, kalau saya pribadi, ketika saya juga ngobrol dengan beberapa teman-teman pembuat arak, ketika mereka menggunakan bahan yang bagus, hasilnya pun pasti bagus. yes, Nah, tua ini pun juga harus kita kelola lah, harus dikelola karena setiap pohon tuh hasilnya berbeda. Oke. Tapi setiap petani tua, mereka tuh punya skill memanjat tuanya, memanjat pohonnya, skill lau yang mereka pakai. Lau ini adalah salah satu elemen yang dipakai untuk memfermentasikan tua menjadi beralkohol. ya, Di situ. Terus balik lagi, saya ingin menekankan bahwa hal-hal yang esensi yang kita ingin lakukan adalah aktivasi lagi. Nah, sekarang ini kan setelah Pergub Bali nomor 1 ini keluar, banyak brand-brand arak yang keluar nih, banyak brand arak yang sudah memiliki identitas. Yeah. Cuman sayangnya beberapa teman-teman brand itu mereka masih masih sedang belajar, Yeah. masih malu-malu. Yang saya lihat ya masih Yeah. malu-malu untuk bersaing, untuk melakukan aktivasi bahwa ini arak ini harusnya seperti ini loh, ini arak ini berani loh buat event seperti ini, berani loh buat event. Karena pada dasarnya di marketing, saya pribadi juga menekuni marketing, salah satu elemen terpenting yang membuat customer balik lagi dan balik lagi itu adalah aktivasi brand. Aktivasi Oke. brand itu bisa dilakukan dengan promosi, yes, event-event seperti ini, Ya. RATB yang sangat membantu sekali, dan juga event yang kita lakukan sekarang ini, Bittersweet Festival ini sangat membantu sekali, bahwa ini membuat brand kita tetap hidup. Seperti Oke. itu. Artinya memang untuk para pegiat atau industri ini memang harus lebih aktif lagi Aktif, betul, supaya sosialisasi terkait produknya semakin luas. betul. Nah, baru yang tadi Bli juga sempat ngomong bahwasannya harus ada standarisasi nih berarti ya, Standarisasi, betul. supaya akhirnya memang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan target untuk nasional, internasional bisa segera tercapai. Betul. Bicara target Bli, seberapa pede arak Bali dengan minuman lainnya Bli? Wah, kalau saya pribadi sih, nah sekarang ini kan brand arak ini banyak nih. Ya, Teridentifikasi sekitar 40-an lah. 40-an brand arak brand arak yang lahir di Bali ini. Ya. Setelah Pergub Bali ini ada teridentifikasi 40-an brand. Saya berkeyakinan kalau ngomongin secara PD-nya itu 80%. 80% itu mereka akan berhasil. Tapi syaratnya itu yang tadi, mereka harus berani konsisten. ya, Ya, dibutuhkan konsistensi
konsistensi secara kualitas produk yang Yes. bisa terjaga botol pertama sampai botol ke Sekian ya. sekian itu rasanya masih sama. Yes. Ya itu konsistensi. Yang kedua berani tampil itu Oke. yang seperti sekarang ini ya berani tampil di event-event, apalagi di sini kita tidak hanya ngomongin arak aja, bahkan ada brand-brand seperti whisky, vodka yang juga tampil mereka dengan wow, saya lihat sih kualitas mereka luar biasa ya. Kita masih baru belajar nih. Ya. But ini bukan suatu ganjalan, tapi ini first step. Ya, Oke. langkah yang harus kita lakukan bahwa arak ini sebentar lagi saya berkeyakinan dalam waktu 3 tahun 5 tahun ke depan salah satu brand yang tampil sekarang ini sudah ada yang bisa go global. Demikian. Baru tadi saya mau tanya karena punya keterlambatan 50 tahun, PD-nya berapa tahun bisa ngejar? Beli udah jawab. 3 tahun ya, 3 tahun 5 tahun. 3 tahun 5 tahun. Oke. Keren Bli. Bli ada brand arak tersendiri? Secara pribadi ya saya Ada. Boleh dong dipromoin. Terima kasih atas Iya. pertanyaan. Saya sebenarnya pertama saya punya koperasi. Yes. Bukan sih saya punya koperasi, kami membentuk koperasi. Karena apa yang ada di Pergub Bali ini, Pergub nomor 1 tahun 2020 ini, Ya. ada koperasi yang menaungi petani-petani. Jadi saya pun juga dengan beberapa teman-teman saya memiliki hasrat gimana caranya untuk mengakomodir para petani. Akhirnya kita membentuk koperasi. Oke. Nah, koperasi ini membawanya beberapa petani nih. Iya. Ada petani buah salak, petani buah jeruk, petani arak kelapa, petani Iya. arak lontar, petani arak kental, ya. Jadi petani ini mereka memiliki skill yang masing-masing lah. Nah, tugas kami di koperasi adalah kami mengakselerasi. Kami membuat produk-produk mereka itu lebih terstandarisasi, lebih stabil, lebih bisa bersaing. Nah, salah satu brand yang saya Yes. mau ambil adalah ini. Oke, sini saya pegangin. Wah, ini nempel lagi di tangan saya, Bli. Nempel, bisa dibungkus. Waduh. Iya, nggak bisa dilepas nih. Ini adalah brand yang kami produksi di koperasi. Oke. Jadi karena kami punya teman-teman pemroduksi arak, teman-teman Iya. petani arak, ini namanya Arum Bali. Haru Bali. Ini kita kerjasama dengan koperasi arak jeruk di Kintamani. Oke. Sorry, koperasi petani jeruk. Petani jeruk. Kalau ini kita kerjasama dengan para petani arak di Desa Culi dan petani tua di Desa Sembiran. Oke. Jadi saya ambil itu tua-tua ataupun arak mereka, terus kita kolaborasikan lagi. Kalau ini Selaka, kami membeli salak dari Desa Sibetan. Jadi buah-buah salak di Desa Sibetan itu kita akselerasi hingga menjadi hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 brand ya. Ada 3 brand saat ini, sebenarnya sih akan muncul lagi 2 minggu. Bagus lah. Wah, mantap. Karena kita di koperasi. Di koperasi ya. Koperasi ini energinya berbeda. Energinya bisa mengakselerasi. Kita bisa menampung segala sumber daya dan kita bisa mengolahnya bersama-sama. Oke. Gitu. Bli, baru muncul nih buat fermentasi dan akhirnya muncul ke permukaan khususnya di FATB. Apa harapan dan kesan di FATB 2024 walaupun baru hari pertama, Bli? Well, mengenai FATB sebenarnya sih saya sudah mulai mengikutinya itu dari tahun 2014 ya. Ya. 2014 saya pernah hadir di sini sebagai tukang icip-icip lah. Ya. Belum mau arak dong ya? Belum. Masih ngumpet-ngumpet. Waktu itu saya bermain juga di Pecatur Hall ini. Iya. Saya ketemu dengan brand-brand minuman impor yang Iya. wow, kapan nih ada produk domestik atau produk lokal Bali yang bisa tampil juga di sini? Itu pertanyaan saya waktu itu. 2014. 2014 pernah 10 saya. tahun kemudian dijawab, Bli. Benar sekali, saya merinding saya nih, serius. Jadi wah, itu pertanyaan saya 10 tahun yang lalu, 2024 akhirnya kami ya, walaupun kami berame-rame ya, tapi at least ini adalah suatu gerakan di mana kita setiap brand ini sedang memanjat, ya sedang berjalan, sedang memanjat untuk mencapai suatu hal yang dituju, ya, yaitu demi kelangsungan, demi arak ini sebagai tuan rumah yang baik lah
di Bali ataupun di Indonesia. sebagai tuan rumah yang baik di Bali ataupun di Indonesia, dan kita doakan semoga arak dan minuman tradisional Indonesia bisa merajai Amin. di dunia internasional. Amin, Karol. Sukses terus Bli. Matur suwun. Matur suwun. Siap. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. So that's it for today. Dari tadi kita udah banyak keliling melihat program-program ataupun brand-brand atau exhibitor yang mengikuti FATB 2024 di hari pertama. Jangan lupa untuk terus saksikan langsung di official YouTube channel dari FATB 2024, dan besok kita bertemu lagi di hari kedua. Tentunya banyak sekali program dan banyak sekali konten-konten yang dapat dinikmati sebelum Anda datang ke BNDCC Nusa Dua Bali, tentunya dalam FATB 2024. See you guys, bye-bye.